Halo Tribuners, selamat siang. Kembali lagi bersama dengan saya Mutiara dalam acara Bincang Kecantikan. Kali ini kita akan mengangkat tema Sirin Goma, tumor jinak yang mirip jerawat. Nah, di acara Bincang Kecantikan kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber kita, yakni Dr. Carmelita Christina dari Limonia Beauty Center. Halo, selamat sore dok. Ya, halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan Oke. dengan saya Dr. Carmelita dari Limonia Beauty Center. Oke. Ya, ini kan temanya kali ini tentang Sirin Goma ini, Dok. Katanya kan tumor Ringoma, jinak yang ya. mirip jerawat nih ya, Dok. Nah, untuk Sirin Goma itu kira-kira apa sih, Dok? Sebenarnya boleh bisa dijelaskan nih kepada Tribuners di rumah. Ya, oke, selamat sore. Hari ini aku akan membahas tentang temanya siringoma ya. Jadi, siringoma itu sebenarnya adalah tumor jinak pada kulit yang terbentuk daripada elemen kelenjar keringat. Nah, untuk tampilannya sendiri, dia memang bentuknya itu seperti benjolan padat di atas kulit dengan diameter itu kurang lebih 1 sampai 3 mm. Untuk warnanya sendiri, biasanya siringoma sewarna dengan warna kulit ataupun kadang berwarna agak kekuningan Mm-mm. seperti itu. Oh, seperti itu ya, Dok. Nah, kalau misalkan ciri-ciri Sirin Goma yang bisa membedakan Sirin Goma apakah jerawat gitu, Dok? Itu ciri-cirinya seperti apa sih, Dok? Oke, jadi kalau misalnya siringoma itu kan tadi tumor padat dari elemen kelenjar keringat. Nah, pada umumnya walaupun itu berbentuk benjolan, memang kadang orang awam suka bingung ya, apakah ini Iya. siringoma ataukah mungkin milia yang areanya memang dekat sekitar mata atau mungkin itu jerawat. Nah, sebenarnya perbedaannya cukup khas sih. Kalau misalnya siringoma ini kan dia tumor jinak kulit, jadi pada umumnya sih pasien itu nggak mengeluhkan ada keluhan ya. Paling biasanya kalau misalnya berkeringat kadang ada beberapa orang yang bilang agak sedikit gatal, tapi secara umum keluhan yang disampaikan oleh pasien terkait siringoma ini lebih kepada keluhan yang terkait dengan masalah kosmetik gitu, karena mengingat memang siringoma ini sering munculnya di upper cheek atau di area pipi bagian atas dan juga di area sekitar mata, jadi memang cukup mengganggu secara kosmetik atau secara penampilan. Nah, bedanya kalau dengan jerawat, pasti tentunya kalau jerawat kan jerawat yang aktif itu kan memang ada peradangan. Jadi otomatis benjolannya itu dia akan nyeri, terus juga berwarna kemerahan seperti itu. Dan mungkin nanti juga kalau misalnya bedanya dengan milia, itu juga sebenarnya secara tampilan cukup khas sih. Kalau misalnya milia itu sendiri memang dari penyebabnya juga berbeda dari sinoma. Jadi kalau milia itu walaupun dia letaknya sama sekitaran-sekitaran mata, tapi secara bentuk dia lebih kecil dibanding siringoma, dan untuk secara warna, milia itu lebih warnanya putih dan atau putih kekuningan seperti itu, Mm-mm. karena pada dasarnya milia itu terbentuk dari protein keratin yang istilahnya terjebak di bawah kulit atau lebih tepatnya terperangkap di dalam unit pilosebasea kulit. Jadi unit pelosebacea itu adalah sebuah unit yang terdiri dari folikel rambut dan juga muara dari kelenjar sebasea atau muara dari pada kelenjar minyak seperti itu. Mm. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, ini sebenarnya benjolan di dekat mata aku ini apa ya? Ada baiknya untuk konsultasi terlebih dahulu agar penanganan dan treatmentnya juga tepat. Oh iya. Jadi biasanya Sirin Goma ini memang terletaknya di dekat mata ya, Dok ya? Memang Iya, area seperti itu. sekitar mata dan Mm-mm. daerah upper cheek atau area Mm-mm. pipi bagian atas. Oh iya. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu biasanya Sirin Goma ini disebabkan oleh apa sih, Dok? Oke, jadi mungkin lebih ke faktor resiko kali ya. Faktor Iya. resiko Mm-mm. untuk piringoma memang biasanya faktor keturunan atau faktor genetik, tetapi juga siringoma ini bisa ditemukan pada orang-orang dengan penyakit tertentu, misalnya yang mengidap diabetes mellitus atau Mm-mm. pada pasien yang menderita kelainan genetik seperti misalnya pada pasien Down syndrome gitu. Cuman yang paling umum sih karena disebabkan faktor risikonya karena faktor genetik atau faktor keturunan seperti itu. Dan untuk usia dan jenis kelaminnya memang siringoma ini biasanya ditemukan pada usia dewasa muda seperti itu, dan lebih banyak ditemukan pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Oke, jadi memang Sirin Goma ini lebih apa ya, lebih seperti faktor genetika ya, Dok ya, dan lebih banyak Iya, muncul di kebanyakan rentan seperti itu. usia dewasa muda dan juga biasanya wanita ya, Dok ya, yang lebih apa namanya Iya, mudah gitu kan untuk terkena Sirin mm-mm, Goma ini. iya. Nah,
untuk sirin goma ini Dok, gimana sih cara mengatasinya biar sirin gomanya hilang seperti itu Dok? Oke, jadi memang mengatasi siringoma ini merupakan sebuah tantangan tersendiri ya, karena Mhm. memang, letaknya itu kan di lapisan kulit yang dalam atau lebih tepatnya di lapisan dermis. Nah, bagaimana kita bisa mengenakan, target kita secara spesifik tanpa, melukai atau merusak struktur kulit kita yang bagian atas dan juga untuk mencegah agar siringoma ini nggak gampang rekuren atau nggak gampang untuk muncul lagi. Nah, secara umum biasanya yang paling sering dilakukan untuk siringoma yaitu dengan, electrocauter atau bedah listrik. Jadi kayak dilakukan pembakaran sedikit pada area-area, siringomanya. Tetapi untuk di Limonia kita mempunyai treatment yang lebih tertarget dan lebih, minimal invasif sehingga kulit bagian atasnya itu tidak, rusak seperti itu. Nah, untuk di Limonia kita ada, treatment namanya Syringoma Solution di mana kita menggunakan alat khusus yaitu berupa Agnes Machine. Nah, jadi mesin Agnes ini pada dasarnya dia merupakan mesin, yang dasarnya itu adalah microneedling radiofrekuensi. Nah, di mana nanti dari energi radiofrekuensi yang dihasilkan ini mengenai ke target yang kita inginkan. Nah, jadi lebih ke arah tepat sasarannya. Selain itu, keuntungannya dari alat Agnes, jarum-jarum microneedle, jarum-jarum halus yang digunakan itu disesuaikan bentuknya, lalu juga panjang ukurannya sesuai dengan target yang diinginkan. Karena memang Agnes Machine ini fungsinya ada banyak, selain untuk mengatasi siringoma, bisa juga kita gunakan untuk mengatasi akne. Kita ada treatment Acne Killer Ultimate, bisa juga Mhm. untuk mengatasi komedo yang membandel, komedo clear advance, dan bisa juga digunakan untuk membantu mengatasi misalnya pasien dengan keluhan keringat berlebih atau underarm hyperhidrosis. Bisa juga digunakan untuk mengatasi masalah eye bag, kantung mata, atau untuk mengatasi double chin dan juga untuk meniruskan wajah face slimmer seperti itu. Nah, karena dan selain itu khasnya lagi dari jarum-jarum mesin Agnes ini dia terbagi menjadi dua bagian. Jadi bagian bawah ini yang nanti akan menghantarkan langsung energi radiofrekuensinya, Mhm. sedangkan bagian atasnya ini dia sifatnya itu terisolasi sehingga ketika ditusukkan ke dalam kulit dan energinya dihantarkan, lapisan atas jarum yang terisolasi ini tidak melukai bagian kulit di atasnya gitu. Makanya untuk siringoma jadinya lebih tertarget tanpa melukai lapisan kulit bagian atasnya seperti itu. Oh iya. Jadi menggunakan alat Agnes gitu ya, Dok Ya, ya? namanya Nah Siringoma Solution. oh iya. Nah, untuk silin goma sendiri nih Dok, misalkan, sudah diatasi nih Dok, apakah dia, benar-benar bisa sembuh total atau ada kemungkinan nih dia akan kembali ada lagi nih silin gomanya gitu Dok? Oke, jadi memang, dengan treatment Siringoma Solution atau dengan alat Agnes ini biasanya kita, melakukan pengulangan dengan intervalnya itu 4 minggu atau kurang lebih sebulan daripada, treatment yang pertama, seperti itu. Nah, untuk kemungkinan muncul lagi memang, Siringoma ini kadang dia sifatnya rekuren ya, maka dari itu kadang kita butuhkan beberapa kali treatment untuk biar, Siringomanya ini nggak muncul kembali, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya Dok. Nah, kalau misalkan Mhm. nih Dok, kita belum ada silin goma, nah gimana sih Dok tips and triknya biar kita itu bisa mencegah silin goma ini supaya tidak muncul di wajah kita, seperti itu Dok? Sebenarnya kalau dicegah sih lebih, aku jawab mungkin nggak bisa kali ya, karena memang, ini kan tumor jinak dan juga ada Mhm. faktor keturunan seperti itu. Oh, Nah mhm. mungkin, lebih kalau milia mungkin bisa ya. Jadi kalau misalnya memang milia itu kan tadi keratin yang terjebak di bawah Iya. kulit atau terperangkap di unit pilosebasea. Nah, selain itu memang milia ini biasanya, dibagi lagi kan bermacam-macam. Ada yang paling sering milia itu ditemukan pada bayi baru lahir atau neonatal milia. Jadi suka lihat yang ada bercak-bercak putih, nah itu nanti dia akan teresolusi atau hilang sendiri. Bisa juga primary milia yang muncul pada anak dan kita usia dewasa, bisa juga secondary milia yang muncul karena adanya trauma pada kulit. Biasanya sih trauma-trauma yang berkaitan dengan trauma yang menimbulkan luka lepuh atau blister kayak gitu. Nah, Mmm. jadi mungkin kalau untuk milia
mencegahnya lebih kayak rutin membersihkan wajah dengan baik, terus juga hindari traumanya itu sendiri biar tidak terbentuk si milianya itu. Lebih seperti itu sih. Oh iya, betul sekali Dok. Nah, kalau misalkan nih ya Dok ya, ada nggak sih Dok bahayanya kalau misalkan si sirin goma ini tidak tidak kita obati atau kita biarkan saja? Nah, itu kira-kira akan berdampak seperti apa sih Dok? Oke, sebenarnya siringoma ini tidak berbahaya ya karena Mhm, dia tumor jinak kulit. Cuman biasanya memang keluhannya tuh lebih secara kosmetik aja sih gitu. oh Apalagi iya, walaupun sekarang di masa pandemi, walaupun kita pakai masker setiap hari, mhm, tapi area mata ini kan pipi atas tetap kelihatan ya gitu. mhm, Jadi kadang lebih ke keluhan kosmetik aja sih gitu. Jadi sebenarnya kalau tidak dihilangkan ya tidak berbahaya sebenarnya. Cuman memang secara kosmetik cukup mengganggu penampilan. Jadi mhm, lumayan banyak pasien-pasien yang datang untuk minta solusinya mengenai siringoma ini gitu. iya. Nah, tapi kalau misalkan untuk di kosmetik kosmetik sendiri kan ada apakah ada bahan-bahan tertentu nih Dok yang bisa menyebabkan sirin goma itu sendiri nih Dok? Kalau siringoma sih enggak sih, karena pada dasarnya Mhm, itu ya, dia kan memang tumor jinak kulit yang berasal dari elemen kelenjar keringat. Jadi, enggak ada sih sebenarnya gitu. Lebih biasanya sih karena faktor keturunan sih gitu. oh gitu. Nah, oke Dok, mungkin ada ini Dok, tips and trick yang ingin dokter sampaikan terkait dengan sirin goma ini nih kepada Tribuners di rumah nih Dok? Oke, mungkin sedikit tipsnya kalau misalnya yang pertama tadi kalau misalnya bingung nih kan benjolan di kulit kan ada berbagai macam ya untuk yang area sekitar mata, di pipi bagian atas bisa siringoma, bisa milia, kayak gitu. Kalau misalnya bingung lebih baik konsultasikan terlebih dahulu dan misalnya jangan mencoba untuk, memencet-mencet sendiri gitu, karena itu Mhm, takutnya nanti bisa menyebabkan infeksi gitu. Jadi lebih baik konsultasi, lalu kita tahu diagnosanya, lalu kita memberikan solusi yang tepat sehingga treatmentnya juga tepat gitu. Jadi jangan mencoba untuk misalnya memencet-mencet sendiri di rumah karena takutnya nanti iya. infeksi gitu. Ya, jadi untuk Tribuners di rumah nih ada pesan dari Dokter Karmelita. Jadi kalau misalkan sudah ada, tanda-tanda, sirin goma ini ada di muka kita atau di wajah kita, jangan dipencet-pencet tapi langsung aja kita ke dokter untuk konsultasi. Dan ini mungkin salah satu solusi ya Dok, datang aja langsung ke Limonia Beauty Center nih. Ya kan kebetulan dokternya, melakukan praktek di situ Tribuners. Ya mungkin itu saja ya Tribuners dan juga dokter terima kasih atas Ya, waktunya karena terima telah kasih. memberikan. Ya, Eee, selamat sore. iya, terima kasih atas waktunya dokter. Ya, baiklah Tribuners, itulah, bincang kecantikan bersama Dokter Karmelita Kristina dari Limonia Beauty Center mengenai sirin goma, tumor jinak yang mirip jerawat. Selamat sore dan sampai jumpa.